kami hormati Ketua DKN dan pengurusnya dan para imam masjid yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan saudara-saudara kami tamu Allah dari luar kota jauh non di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ya. Kami selalu kedatangan tamu, baik dari teman-teman Nusantara, juga dari luar negeri. Ada dari Amerika, dari Jepang, dari India, dari Pakistan, dari Palestina, dari Malaysia, dari Vietnam, dari Singapura, berkunjung selalu ke masjid-masjid yang ada di Indonesia. Nah, karena Buya adalah pengurus masjid sejak tahun 79, jadi menerima kedatangan beliau. Kadang-kadang mereka diterjemahkan dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke Indonesia, ada penerjemah. Tapi ketika itu Buya belum ikut kegiatan jemaah, tapi menerima mereka kehadirannya. Karena mereka pertama sedang memperbaiki diri, satu. Kedua, syiarnya agama, melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Bagaimana agama itu sampai kepada umat yang seharusnya mendapatkan suatu haknya dia untuk beragama di muka bumi ini, ya kan? Nah, oleh sebab itu sore atau maghrib ini Buya mencoba juga, karena Buya berasal dari Minangkabau, tinggal di Jakarta, sudah 45 tahun tinggal di Cilandak sini, gitu kan? Sudah gaul dengan teman-teman daerah Jakarta Selatan. Cuman tidak banyak masjid yang dikunjungin, hanya di daerah Cilandak sama Kebayoran Baru paling banyak, karena sekolah di Kebayoran Baru dulu ya. Nah, kemudian belajar di pesantren, jadi guru di pesantren, sehingga dipanggil Kiai Haji lah ceritanya, Buya gitu ya, kenal orang Minang gitu ya. Nah, karena Buya ikut aktif melihat bagaimana teman-teman Buya pergi ke Amerika, melihat kok ada jemaah pakai jenggot rapi dan wangi. Buya ketemu di Kanada, Buya ketemu di Amerika, ketemu di Singapura, ketemu di Malaysia, ketemu di Timur Tengah. Habis sholat di Nabawi, mereka kumpul ratusan orang duduk seperti ini gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka mendengarkan bayan, mereka dengan tauziah dari amirnya gitu kan. Itu terutama di Nabawi. Ternyata di hadis Rasulullah SAW, habis sholat sejak Rasulullah SAW sholat berjemaah, beliau langsung naik mimbar dan semua jadi ada yang ngikutin dakwahnya beliau gitu tentang apa yang didapatkan dari Allah hari ini. Nah, diteruskan oleh para sahabat. Nah, kemudian kita meniru sunnah Rasul. Habis sholat, daripada pulang ke rumah, ya kita ngobrol, tauziah, bayan namanya istilahnya di sini gitu ya. Nah, oleh sebab itu terima kasih sudah datang ya, udah Buya ya, beliau ini. Nah, sore hari ini tamu kita jauh datang ke sini, menyerahkan diri hijrah di jalan Allah. Dari Labuan Bajo 8 orang, betul ya? Betul ya. Nah, alhamdulillah, Buya mau cerita sedikit. Bagaimana motivasi keimanan kita terus meningkat, ketakwaan kita meningkat, betul ya? Dulu pernah Buya bekerja dengan Pak Bibi. Kalau misalnya ada laporan direksi, karena Buya staf khusus produksi, Buya membuat laporan. Dasarnya adalah IPTM Production Master Schedule. Berapa target perusahaan dan apa yang bisa terjadi kemampuan bulan ini, dihitung lah gitu. Ada hitungannya gitu, referensinya gitu. Nah, Buya sebagai staf khusus pernah melihat situasi itu, bagaimana cara menilai apakah produktivitas tercapai bulan ini atau tidak. Nah, Pak Bibi kalau mau rapat panggil direksi semua. Nah, direksi kalau mau rapat panggil Buya dulu, karena Buya staf ahli khusus kan, vice president, satu juga pejabat teras kemudian. Itu kenapa? Mampu memberikan hitungan yang betul berapa kemampuan PT DI kita yaitu memproduksi pesawat dibandingkan order dia. Nah, begitupun dia belajar tentang dakwah. Apakah kita sudah meningkat keimanannya, ketakwaannya hari ini? Betul ya? Nah, kami jujur aja sedang memperbaiki diri, sedang meluruskan perjalanan hidup, bahwa Rasulullah dan para sahabat telah melaksanakan perintah Allah. Pertama adalah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 menit buku. Nah, kalimat thayyibah itulah yang selalu didakwakan oleh para sahabat. Bila mana dilaksanakan surga jawabannya. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.